negara ini betul-betul sudah dikuasai oligarki. Oligarki sudah membeli partai politik. Oligarki sudah membeli aparat hukum. Oligarki sudah memegang semuanya dari semua. Bahkan oligarki yang menentukan siapa yang bisa jadi presiden. Ini sudah sangat berbahaya. Dan oligarki ini sekarang repotnya adalah karena dia sudah masuk kepada hal yang sangat prinsip. Mengambil tanah rakyat, mengambil tanah negara dengan cara mereka. Ini sudah sangat bahaya. Nah, jadi saya bilang kalau ini kita nggak buka, negara ini akan bubar. Akan bubar. Jadi itulah kenapa semangat saya sangat tinggi. Kalau Mas Abraham lihat bagaimana saya teriak di atas bambu di tengah laut, itu betul-betul emosi saya. Emosi saya dalam hati saya, ya Allah, apakah Allah mengutus saya untuk membuka semua ini untuk menyelamatkan negeriku? Itu yang ada di kepala. Udah sampai di titik itu saya. Nggak ada kepentingan pribadi. Nah, resikonya apapun. Kalau umpamanya Presiden Prabowo tidak memihak untuk perbaikan ini, mungkin saya udah habis. Tapi saya percaya Pak Prabowo, karena saya baca bukunya semua, buku Pak Prabowo saya baca semua bahwa prinsipnya kan beliau begini. Negara ini paradoks karena negara kaya rakyat miskin. Untuk menyelesaikan ini maka hanya dua cara. Satu, ekonomi yang dikuasai oleh oligarki atau harus kembalikan rakyat. Politik yang sudah dikuasai oligarki juga harus dikembalikan kepada rakyat. Nah itu yang saya bantu Prabowo bahwa kita buka semua ini sehingga dua keinginan Pak Prabowo itu bisa terjadi. Dan alhamdulillah kelihatannya ada kemajuan tiap hari walaupun kesabaran publik, saya selalu diingatkan orang, Prabowo nggak mungkin lepas dari oligarki. Saya bilang insya Allah bisa. Kenapa? Karena saya tahu bapaknya itu sosialis, Sumitro Joyo Hadikusumo. Saya tahu pemikirannya dia sosialis, bukan bukan kapitalis. Nah, karena saya tahu lambannya maka ini saya punya keyakinan bahwa dia akan melaksanakan apa yang terjadi, menyelesaikan ketimpangan yang terjadi. Itu menarik Pak soal buku, karena saya juga mendapatkan buku dari beliau Pak, yang diberikan kepada saya dan ditandatangani langsung dan saya sudah baca juga. Memang ide-ide negarawanan ada di sana Pak, memang. Dan kita berharap itu memang menjadi rambu moral, ya, panduan lah untuk kemudian bagaimana memimpin negara dan pemerintahan ini ke depan. Tapi balik lagi begini Pak Saidido ya, Bapak pernah berpikir nggak ini eksesnya akan seperti ini Pak, bahwa semua turun loh Pak, KKP, kemudian TNI Angkatan Laut, agraria dan tata ruang, pertanahan, sipil, nelayan, mencabuti sebuah simbol yang kita nggak pernah pikirkan ini mungkin terjadi Pak, karena pertarungan narasi kan terus terjadi. Disebutkan bahwa itu kan tadinya adalah tanah warga dan desa, yang mana itu terjadi karena adanya abrasi. Jadi daratan yang ada abrasi sehingga dipagari dengan bambu seperti itu gitu Pak. Perlawanan narasi yang kuat juga datang dari akar rumput, juga dari kepala-kepala desa, maaf mungkin staf-staf desa di sana dan sebagainya. Sampai eksesnya pada akhirnya semua dicabuti Pak. Jadi saya memang punya strategi. Sebenarnya informasi itu sudah lama saya pegang, tapi saya selalu ingin mereka maju maka saya jebak, maju saya jebak, maju saya jebak. Nah, seperti umpamanya gini, saya contoh aja. Dia menyatakan bahwa ini hasil abrasi, oke? Dia lupa bahwa ini kan sebenarnya namanya tanah musnah. Menurut PP 21 tahun 2021. Yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya menduga bahwa pembongkaran laut dan lain-lain itu memang keinginan oligarki sehingga dimasukkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Ada tanah musnah namanya. Tanah musnah ini bisa dibangkitkan kembali, ada pemiliknya. Dan di PP nomor 17 2021 memang bisa diminta, tapi itu melalui proses yang sangat panjang, harus ada penelitian, ada pengumuman koran apa segala. Nah, kelihatannya di 2021 dia udah semangat sekali, maka dia lakukan pembuatan surat hampir seluruh. Nah, dia lupa. Nah, Pak Sofyan Djalil 2022 menyatakan tanah musnah itu hanya bisa kalau diberikan kepada masyarakat yang di sana dan tidak bisa dimiliki.
yang sifatnya HGB berarti? HGB, dia hak pengelolaan. Oh, pengelolaan. Hak pengelolaan dan tidak bisa dialihkan. Nah, akhirnya anggaplah itu hasil abrasi, maka kenapa beralih menjadi HGB? Nah, dia nggak ngitung itu. Jadi masih kurang canggih mainnya. Coba kalau sama saya mungkin ini perampokannya kurang canggih. Nah, tapi itu kan saya kan punya orang di sana, itu bukan abrasi seperti itu. Oke lah. Tapi begini. Jangan kita terfokus hanya kepada pagar laut. Karena 5 perampokan dan perampasan aset yang dilakukan PIK 2 itu ada 5. 1 itu adalah tanah rakyat yang dibeli dengan harga sangat murah lewat intimidasi. Okay. Yang kedua, tanah rakyat yang luasnya agak tinggi itu yang dibeli dengan cara kriminalisasi. Ini banyak yang dalam penjara sekarang, masih ada dalam penjara. Jadi, nah, yang ketiga adalah pengambilan aset negara, jalan, sungai, irigasi itu hilang dan diambil oleh mereka. Yang keempat adalah tanah PSN yang 1.700 hektar itu kan punya perhutani, dikelola perhutani. Apa haknya Jokowi menyerahkan ke Aguan tanpa lelang? 1.700 hektar ini melanggar, walaupun sekarang udah. Yang kelima ya laut. Nah, laut Mas Abraham ini pasti sangat menarik begini hitungannya. 1 hektar laut yang direklamasi dengan berbagai cara itu sekarang mereka jual tuh 60 juta per meter. Okay. Akhirnya 1 hektar itu berarti nilainya 600 miliar. Dari biaya hanya sekitar 4 juta. Jadi saya menghitung, karena saya punya informasi, mereka sudah plot itu, seluruh pantai itu yang akan direklamasi dengan rekayasa bahwa dibeli dari rakyat, itu 1.500 hektar. Kalau 1.500 hektar artinya ada sekitar 900 triliun nilai itu. Nah, dan saya sudah hitung, dia masih bisa untung sekitar 600 triliun, 500 triliun dengan mengeluarkan biaya sogok 100 sampai 150 triliun. Jadi memang mereka bisa menyogok siapa saja untuk buka. Jadi itu ruangnya terlalu besar. Terlalu besar ya Pak? Besar. Nah, sampai di sana Pak Said, kalau disebutkan reason dari pihak PANI misalnya, pihak yang disebutkan namanya bagian dari konsorsium pemilik sebagian dari sebagian. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.